Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan semoga tetap sehat selalu ya. Dari rumah kita belajar terus walaupun kita belum bisa bertemu dan berjumpa di sekolah. Kali ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran masih tema 1, subtema 1, namun pembelajaran yang berbeda. Kalau kemarin pembelajaran 1, sekarang pembelajaran 2, masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti di akhir subtema 1 Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak ya, nanti bisa dikirim langsung lewat WA dan lewat email ataupun Google Drive. Terserah pilihannya anak-anak dan orang tua wali murid mana yang memudahkan. Terima kasih. Silahkan disimak videonya anak-anak ya. Hai. Selamat bertemu kembali dengan Pak Guru. Apa kabar kalian semua anak-anak? Pak Guru sangat berharap kalian dalam keadaan terbaik, sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Mari kita simak bersama. Anak-anak telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran kemarin, pembelajaran 1. Jadi anak-anak sudah belajar belum? Kalau sudah belajar pasti tahu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu pasti bernapas. Dan kedua, makhluk hidup itu bergerak. Dan ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak dan makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau tidak bernapas, tidak bergerak, maka dikatakan makhluk mati. Ya anak-anak, lanjut berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia berjalan menggunakan kaki. Kalau ikan berenang dengan menggunakan siripnya. Nah, kalau cicak merayap di dinding. Di sini Pak Guru akan menyampaikan cara bergerak berbagai macam hewan. Ada bermacam-macam. Yang pertama, yang berenang dengan menggunakan sirip, antara lain paus dan lumba-lumba dan sebagainya. Lalu ada juga hewan dengan menggunakan terbang, menggunakan sayapnya. Contohnya kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah dan capung dan lain sebagainya. Lalu ada hewan yang menggunakan kakinya untuk berjalan, antara lain ayam, burung, itik, angsa, kuda dan gajah dan lain-lainnya. Nah, ada juga yang melompat seperti katak, kelinci dan kanguru. Ada juga hewan yang cara bergeraknya dengan melata dengan menggunakan perutnya seperti ular, cacing dan buaya. Lalu ada yang memanjat dengan kedua tangannya dan kakinya seperti beruk, dan ada yang bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain kera dan orang utan. Apakah tumbuhan juga bergerak anak-anak? Nah, kita mencari tahu bersama ya. Apakah tumbuhan bisa bergerak seperti manusia atau hewan? Cara tumbuhan bergerak. Di sini Pak Guru punya 2 gambar, yaitu gambar putri malu dan bunga matahari. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika anak-anak perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Jadi bergeraknya selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Pernahkah anak-anak menyentuh daun putri malu? Nah, di sekolah ada. Kalau disentuh, posisinya akan tertutup. Bandingkan keadaan daun putri malu saat di siang hari dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari, dia akan
mengatup, menutup. Ya, itu cara tumbuhan bergerak. Contoh lainnya adalah bunga matahari, bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, menghadap ke atas. Di sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat. Nah, dia akan mengikuti arah bergeraknya matahari. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah, perhatikan alat paru-paru manusia yang terletak di rongga dada manusia. Sedangkan ikan bernapas dengan insang, berbeda dengan manusia. Karena ikan hidup di air, jadi bernapasnya memakai insang. Sedangkan hewan yang menyusui seperti kucing dan kambing bernapasnya menggunakan paru-paru. Kalau cacing menggunakan pernapasan dengan menggunakan permukaan kulit. Setiap makhluk hidup tuh berbeda-beda. Apakah tumbuhan juga bernapas? Nah, tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Ingat, stomata. Jadi, tumbuhan itu bernapas, cuman berbeda dengan manusia dan hewan lainnya. Anak-anak, kita lanjut ya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya seperti anak-anak ya. Coba kalian ingat ketika masih bayi. Nah, kalian bandingkan dengan tingginya sekarang. Nah, pasti berbeda. Ketika kecil masih bayi, kalian digendong. Kalau sekarang udah berat, tidak bisa digendong. Itu berarti ada pertumbuhan di antara kalian. Nah, seperti juga halnya hewan, ayam. Dari telur sampai menjadi induk ayam atau ayam dewasa. Tumbuhan pun sama. Awalnya dari biji, lalu keluar tunasnya, kemudian jadi besar dan berbuah. Kalau yang berbuah ya, itu artinya makhluk hidup bisa tumbuh. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, kalau manusia itu melahirkan anak-anak. Tapi kalau hewan ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Seperti ayam bertelur, kalau sapi melahirkan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hewan apa saja yang berkembang biak dengan melahirkan dan bertelur. Simak baik-baik anak-anak ya. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macam. Contohnya yaitu ayam, itik, dan ikan. Yang kemudian hewan yang berkembang biak dengan beranak atau vivipar. Contohnya ada sapi, ada kambing, ada kucing. Nah, itu hewan yang melahirkan. Lalu ada hewan yang bertelur dan beranak. Nah, ini disebut ovovivipar. Jadi proses dan bertelur dan beranaknya berlangsung secara berurutan. Contohnya ada ular, ada kuda laut, ada ikan pari. Kalau yang ini bukan bebek ya, tapi Pak Guru juga tidak tahu namanya, tapi ini hewan termasuk hewan ovovivipar. Makhluk hidup peka terhadap perangsang. Kepekaan makhluk hidup terdapat terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan,
dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, ini disebut peka terhadap perangsang. Lalu pada tumbuhan, contohnya pada putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Ada juga pacar Cina akan meletus jika disentuh. Jadi seperti yang digambar, itu adalah buah pada pohon pacar Cina. Nah, kalau kita sentuh akan meledak, meletus. Tapi tidak seperti bom atau balon ya. Lalu pada hewan ada landak dan kaki seribu yang akan menggulungkan badannya jika disentuh oleh manusia ataupun hewan lainnya. Pokoknya dalam keadaan bahaya dia akan menggulung badannya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak, berjalan dan berlari seperti gambar. Nah, perhatikan. Di sini ada gerakan berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan dan berjalan ke belakang. Saat kita berjalan ke arah belakang harus hati-hati karena kita tidak melihat ada benda apa di belakang kita. Jadi ketika kita melakukan gerakan ini harus didampingi oleh orang tua kalian. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Ada yang tahu sila pertama Pancasila? Yaitu, ya pintar, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang, menunjukkan adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, coba perhatikan gambar di depan di layar. Ini adalah gambar Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, di perisai ini memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Perhatikan perisainya yang terdapat lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. 5 dasar yang ada di Pancasila mempunyai lambang dan bunyi masing-masing. Contohnya, sila pertama dilambangkan dengan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari ini kita belajar tentang
penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus bersyukur, beribadah sesuai agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, menghargai agama orang lain. Nah, demikian anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan Pak Guru. Tetap semangat anak-anak, ya, terus belajar dari rumah. Kita belum bisa bersua dan berjumpa di sekolah. Walaupun lewat video ini, Pak Guru yakin anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang Pak Guru sampaikan. Demikian anak-anak ya, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya besok pagi. Dadah.